Peringatan Hari Musik Nasional bertujuan untuk menghargai para musisi sekaligus musik di tanah air. Bagaimana tanggapan musisi terhadap Hari Musik Nasional dan juga apa tanggapan mereka terhadap rancangan undang-undang permusikan. Kami akan langsung membahasnya bersama musisi Indonesia Glenn Fredly yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Bang Glenn. Selamat pagi, Mbak Zakia. Iya, selamat Hari Musik Nasional. Ini saya mau tahu pertama-tama bagaimana Anda saat ini melihat industri permusikan di tanah air? Ya, sebenarnya kalau ditanya industri musik Indonesia di tanah Indonesia sendiri, ya secara konten, secara produksi begitu banyak sekali ya musisi-musisi atau lahir musisi-musisi dari setiap generasi, terutama generasi yang hari ini. Dan memang kegiatan bermusik ataupun baik yang sifatnya industri di tanah air kita ini masih mempunyai begitu banyak catatan penting, terutama bagaimana dalam konteks pengelolaan dan perlindungannya yang masih menjadi begitu penting buat saya, terutama untuk juga melihat perkembangan masa depan musik Indonesia. Tapi kalau dibilang potensi dan segala macam karya-karya yang lahir, ya tentunya sangat luar biasa perkembangannya itu sendiri. Oke, artinya kalau untuk dari sisi kreasinya itu semakin maju begitu, tetapi untuk regulasi dan aturannya ini yang seharusnya juga lebih diperhatikan begitu ya oleh pemerintah maupun negara. Tetapi ini sebagai musisi tentunya Bang Glenn, Anda melihat harusnya peran negara seperti apa yang diperlukan untuk para musisi ini sendiri? Ya, sebenarnya peran negara sudah hadir dalam arti kalau secara kebijakan ada beberapa kebijakan yang memang menaungi atau memayungi permusikan di Indonesia, salah satunya lewat undang-undang, misalnya undang-undang hak cipta atau undang-undang pemajuan kebudayaan yang ada, dan juga yang paling baru misalnya undang-undang serah terima karya cetak dan rekam gitu ya, itu yang sudah ada. Tapi secara pengelolaan, tata kelola industri musik Indonesia ini yang masih menjadi PR besar buat kita, karena memang ini yang menjadi hulu sampai nantinya yang sampai ke hilir nantinya, bagaimana musik Indonesia ini bisa memberikan dampak yang signifikan, karena secara data sendiri bagaimana kontribusi musik hari ini ke PDB negara kita itu masih kecil sekali, dan data dari Badan Ekonomi Kreatif itu 2017 musik itu masih hanya 0,47% memberikan kontribusi kepada PDB kita gitu. Jadi artinya ini PR yang paling besar adalah kerja kolektif antara pemerintah, ekosistem musik terutama, dan juga dukungan dari private sector maupun juga dunia akademik, karena pada akhirnya kalau kita mengacu pada perkembangan musik dunia, ya otomatis pertama dari bagaimana human behavior plus juga dengan teknologi itu menghasilkan satu bisnis model baru gitu, sehingga butuh sekali bagaimana keberpihakan dalam hal ini untuk bisa duduk bersama-sama memberikan satu kerja dampak yang signifikan untuk perkembangan musik Indonesia hari ini ke depan. Baik, kalau kita melihat saat rancangan undang-undang permusikan ini diajukan, banyak pro dan kontra di kalangan musisi begitu. Ada yang menolak, ada yang juga menyetujui. Ada poin-poin yang menurut mereka ini juga tidak relevan atau merugikan bagi para musisi. Kalau kita melihat saat ini Mas Glenn begitu ya, akhirnya ini kan ditarik begitu. Kemudian bagaimana Anda melihat penarikan dari rancangan undang-undang permusikan, dan poin apa sebenarnya yang dibutuhkan dan sangat relevan dengan kondisi permusikan tanah air, khususnya juga bagi para musisi dan pencipta lagu? Ya, saya bisa bilang bahwa memang ini hasil dari keputusan bersama, dan memang sudah seharusnya memang ditangguhkan dulu gitu, karena pertama bisa dibilang bahwa harusnya kita bisa duduk bersama dalam membicarakan kebijakan seperti apa yang terbaik bagi perkembangan atau tata kelola industri musik kita. Apakah memang itu dibutuhkan undang-undang tersendiri ataupun juga lewat peraturan-peraturan yang lain, atau
hal-hal yang bisa menjadi faktor pendukung lainnya bagi perkembangan tata kelola musik industri kita. Ya, dalam hal ini memang inisiatif dari DPR ini harus paling tidak musik itu menjadi pembicaraan di wilayah legislatif ini, itu harus diapresiasi dan harus dilihat sebagai momentum juga gitu. Pada saat yang tadi saya katakan bahwa ada 3 pihak yang sangat terkait dalam konteks perkembangan musik Indonesia itu sendiri, ekosistem, baik pemerintah dalam hal ini legislatif, eksekutif maupun yudikatif, juga didukung oleh private sector itu sendiri. Dan yang paling penting kalau ditanya apa yang menjadi urgensi, ya itu tadi tata kelola, dalam pembenahan tata kelola dari hulu ke hilir terhadap musik industri kita. Akhirnya ini berdampak bukan hanya untuk industri tapi juga untuk non industri kita. Baik, tata kelola hulu dan hilir dan juga konstruksi hukum ya. Kalau nggak salah sekarang ini masih di 2.0, padahal sudah eranya 4.0 begitu ya, Bang Glenn. Betul. Kalau kita melihat juga saat ini perkembangan musik di tanah air, ada beberapa kebijakan kalau kita melihat seperti yang kemarin terjadi di Jawa Barat. Saya ingin tahu nih pendapat Anda, Bang Glenn. Kemarin ini kan ada pelarangan beberapa lagu, khususnya dari mancanegara begitu ya, karena dinilai isi lagunya tidak sesuai. Tetapi kalau kita melihat di tanah air, banyak juga musik-musik dengan genre tertentu yang isinya juga sebenarnya misalnya tidak edukatif atau juga mengarah pada hal-hal yang tidak baik begitu. Bagaimana Anda melihat kebijakan seperti ini? Ya, ini kan artinya kita bisa lihat bagaimana gambaran bahwa kita berjalan parsial, kita berjalan masing-masing sehingga tidak ada sinkronisasi dalam konteks tata kelola industri kita gitu. Karena ini berhubungan dari proses kreasi, proses konsumsi, distribusi sampai kepada konsumsi di tengah masyarakat. Dan ini yang menjadi sangat penting menurut saya. Aturan-aturan yang seperti demikian menggambarkan bahwa memang tata kelola dalam industri kita butuh untuk kita sama-sama bisa duduk bersama antara tadi pihak-pihak terkait, stakeholder dalam ekosistem musik maupun juga pemerintah dalam hal ini, sehingga bisa memberikan satu gambaran yang komprehensif tentang industri kita nantinya hari ini ke depan. Ya, saya pikir ini seharusnya bisa dibicarakan dan duduk bersama sehingga nantinya bisa memberikan sebuah output yang bisa tidak membingungkan masyarakat sendiri ataupun juga ekosistem musiknya gitu. Baik. Terima kasih banyak Glenn Fredly. Semoga memang ini bisa sama-sama duduk bersama, kemudian bisa melihat poin-poin apa saja yang bisa dilakukan perbaikan dari dunia permusikan. Kalau tidak salah nanti akan ada musyawarah besar komunitas musik ya terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih sekali lagi Glenn Fredly sudah bergabung bersama kami dan selamat Hari Musik Nasional.